Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketok Pak alim ya. Yang harus dilakukan ini di tengah itu adalah pesantren Namiro atau masjid Namiro. Beliau harus dikelilingi oleh lingkungan. Agak mundur aja kan tempat apa ini. Nah, antum ke belakang. Iya, antum tarik ke belakang. Ya, antum tarik ke belakang. Kayak apa ini misalnya. Sana. Ya, terus. Sini terus. Lagi, masih terus lagi. Terus aman. Yang harus kita lakukan ke depan adalah niki Bapak Ibu. Niku ndure niku Pondok Lamongan, Namiro Ndure. Belajar ilham Qur'ani intaj fikri. Pondok Quran yang akan melahirkan pemikiran-pemikiran brilian. Brilian menjadi khalifatullah fil ardi, yaitu khalifah di muka bumi. Bukan khalifatullah fil masjid, tapi khalifatullah fil ardi. Apa itu? Mampu menyentuh alam semesta untuk penelitian. Alam semesta harus dieksplor menjadi kekuatan ekonomi. Al-insan, manusia juga harus mulai disentuh di situ. Yang kedua, ketiga, hayawanat niku jenenge apa niki Bapak Ibu? Ikan-ikan itu punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Gelembung ikan itu loh, sak kilo 10 juta. Lek dhewe semelola Pak, sekilo itu bisa sampai 50 juta dan 100 juta. Tapi mana kita sekarang orang Islam yang mengelola ikan, mengelola kulitnya ikan, mengelola tulangnya ikan, meneliti hatinya ikan, meneliti yang namanya khususnya ikan, teliti dengan baik, itu bisa jadi duit. Kemudian bahkan kekuatan jin gitu ya, kekuatan jin ini penting sekali berkaitan dengan ilmu bakteri, ilmu mikroba, ilmu mikrobiologi. Ini sebenarnya makna dari jin yang saya sebutkan, yaitu demit yang bisa menghasilkan uang. Nah, kita lihat bahwa pesantren Namiro ini, pesantren ini harus dikelilingi ilmu namanya ekoedukasi. Apa ekoedukasi? Sebuah kekuatan sirkulasi ekonomi dan peradaban, yaitu manufacturing, pabrik miniatur pabrik. Pulau Dongo, di Namiro nanti ada di situ pabrik pengelolaan ikan yang eksekutif, pabrik pengelolaan herbal, kemudian pabrik pengelolaan siwalan itu sudah dikelola Pak. Ternyata minyaknya itu bandeng orang mau dilunjur klepak boten di sisi ini di apa ini diteliti dipakai apa, oh ternyata bisa jadi obati kutil misalnya, atau kemudian apa ini insangnya begitu diteliti, oh ternyata untuk kecerdasan, kemudian perutnya tok itu dibedah, ternyata omeganya di atasnya ikan salmon menjadi minyak ikan apa gitu ya. Ini namanya manufacturing. Restoran ada di situ, resort ada di Namiro, business center ada di Namiro, agriculture ada yang ada di Namiro. Ini saya sebutkan mahasiswa yang nanti ini saya presentasikan di hadapan anak-anak atau di hadapan wisudawan ini. Nah, kemudian next berkaitan dengan ayo Mas Prasetyo niki opono sejarahnya. Nah, ini kita masyarakat Tekung. Ini Mas Prasetyo monggo diterangkan tentang bagaimana masyarakat Tekung. Lek di Solo Ki Ageng Gentis niku pondok pesantren, santri pendapatannya per hari. Dulu santri kita pendapatan per hari 150 juta lebih Pak. Per hari itu pendapatan 150 juta dari kekuatan wisata. Gak saulan loh Pak, sedino 150 juta. Itu udah kita temukan sejarah-sejarah. Santri biar suki-suki Pak, yang bukan jual beli tempe, tahu, kayak parfum, malah jadi ya parfum sih buat santri dulu itu jual beli bandara,
jual beli pelabuhan, take over pabrik, dodolan dodol pabrik itu real tahun 1500. Bahkan santri itu mengakuisisi saham-saham Bank Dunia, Bank Swiss yang ada di Eropa, itu sing tuku santri. Nah ini di Lamongan dibayar orang cerita nih. Alhamdulillah sekarang membentuk tim sejarah gitu apa. Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak. Kurang semangat ya. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak. Alhamdulillah. Di sini perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tim riset sejarah dan peradaban Ustaz Ziauddin. Nah, di sini saya sedikit akan menjelaskan yaitu sejarah santri tikung, bukan menikung tapi tikung ya Pak. Ada yang tahu arti kata tikung apa? Mendahului, ada yang bilang mendahului, ada yang bilang cepet-cepetan. Padahal arti kata tikung itu tiang manekung. Tiang itu orang, manekung itu berdoa. Jadi orang yang berdoa. Langsung ke slide nomor 2. Nah, di sini ada dua masa, yaitu masa Majapahit sama masa Mataram Islam. Kemudian di slide 3, kalau di Solo punya Ki Ageng, di Tikung punya Raden Mas Jamaluddin dan Raden Mas Syahid Abdullah. Kedua orang ini adalah santri dari Sunan Giri. Kemudian kedua orang ini ahli di bidang perniagaan pertanian, bapak-bapak ibu-ibu. Biasanya di sini kalau padi itu 1 tahun panen berapa kali? 1 kali maksimal 2 kali. Tapi di zaman dulu, masya Allah, panennya 1 tahun itu sampai 5 kali. Hal ini dicatatkan di catatan Cina sama Portugis di tahun 1448 Masehi pada era kerajaan Majapahit. Kemudian langsung ke slide selanjutnya. Nah, di daerah Tikung dulu terdapat sebuah bendungan yang sangat megah. Bendungan itu digunakan Sunan Giri untuk mengkaji kitab Al-Quran. Untuk apa mengkaji kitab Al-Quran? Supaya mengetahui ilmu-ilmu dasar dalam sebuah pertanian. Jadi zaman dulu bapak-bapak ibu-ibu, nani niku ada ilmunya, nani niku ada imannya, dan bertani niku mboten asal-asalan. Berapa gaji petani di zaman dulu nanti tak kasih tahu di slide terakhir. Nah, langsung slide selanjutnya. Kemudian tidak hanya sistem pertanian di era Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa Sukesi di tahun 1825 sampai 1830 di Tikung itu ada satu nama desa yang dimana itu menjadi tempat akhir yang sangat dimuliakan, yaitu Joto Turan, Joto Sanur, ngapunten nggih. Nah, Joto itu artinya tempat terakhir dan Sanur itu yang dimuliakan. Kenapa? Karena banyak para santri yang menjadi pasukan Pangeran Diponegoro mati syahid melawan para company. Lanjut. Kita kembali lagi ke tahun 1786. Di sini daerah Tikung terkenal penghasil rempah, bandeng dan lain sebagainya yang dimana itu diekspor, bapak-bapak ibu-ibu. Sampai hasil bumi di daerah Tikung itu terkenal di benua Eropa. Harganya juga sangat tinggi sekali. Berapa harganya? Nah, harga ini nanti akan berdampak ke gaji harian para masyarakat zaman dulu. Nah, ini slide terakhir tentang gaji. Untuk petani itu gajinya 450 kepeng. Padahal satu kepeng itu 730.000. Dikalikan mawon 450 dikali 730 sama dengan berapa? 337.500.000 per hari. Nah, Mas, gaji petani so gede kayak mana pripun carane? Nah, itu lagi
1 tahun panen 5 kali. Berasnya itu per kilonya kalau kita rupiahkan zaman sekarang itu sekitar 150.000 per kilo. Karena belasnya itu kadar gulanya hanya 1,5%. Kira-kira sehat betul? Kali beras zaman saat ini sehat tuh, tanahnya dirawat, airnya dirawat. Nah, kemudian gaji para santri, yaitu yang menjabat sebagai pemimpin daerah pelabuhan atau Pandan Arang, itu 1.200 per hari. Tinggal dikalikan 1.200 dikali 750.000, 900 juta per hari. Loh kok gajinya besar mas para santri Pandan Arang? 1 kapal per jam pajaknya itu sampai 5 miliar. Padahal di daerah Paciran itu ada prasasti tahun 1325 di era masa Majapahit, pajak 1 kapal per jamnya itu bisa mencapai 10 miliar. Dan minimal pendaratan 1 kapal di Paciran itu sehari sampai 200 sampai 500 kapal. Kinten-kinten sugih mboten niku. Lah gak ada duit 17 truk mustahil apa mboten niku? Mboten mustahil nggih. Lah, monggo peran sedanten ini untuk kemajuan Nusantara kembali berawal dari desa. Adanya sebuah negara itu berawal dari desa, dan desa itu terlahir karena ada perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dan leluhur-leluhur desa yang membangun tempat tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup. Lho Pak, sedina ngantek 700 yuta, 800 yuta Pak. Itu penghasil rempah. Wah, negara kita itu kayak ini, saya juga terbelalak. Di pasar mau dihitung mana? Ini tim sejarah kita ini sudah besok mau ke Pak Prabowo hari Selasa, Pak Hilmi. Ya sampai konsepnya kita lengkap data-datanya. Jadi Lamongan ini bingung besok Pak. Kok ngantek 10 miliar kapal? Karena dulu itu namanya rempah kita ditimbang kalau emas. Rempah ditimbang dengan emas Bapak Ibu. Cuma sekarang ini karena kita ini nggak percaya diri, ayo nandur, pateni, nandur jeruk, pateni, jadi bolak-balik semua ya, nggak pernah fokus. Padahal barang-barang kita mahal dan tanaman di Indonesia nggak bisa ditanam di tempat yang lain. Ini yang pertama. Sekarang coba contoh, ya ada 2 saja saya kasus bahwa kita ini nggak pernah berjurnal. Nah, Miro nanti ke depan akan menjadi tempat penelitian. Barang yang harus diteliti, ada jurnal masuk internasional, barang itu langsung larang. Sekarang jangan tumbas oleh itu Jakarta, namanya madu manoka. Del di Google, itu langsung penelitian. Berat madu manoka manfaatnya. Niku sak botol cilik sami ini loh Pak, itu 1.700.000. Sak gelas ini begini pinten? 1.700.000. Di atasnya madu Yaman. Tapi madunya WDWB. Regane piro? Paling pol wis 200.000. Tapi madu manoka harganya paling murah 1.700.000. Sampai ada madu manoka yang harganya 20 juta. Iku mau sakit lho, jenengan nggo santrep piro wisan duwe, Pak. Ini contoh. Kemudian yang kedua, salah satu tanaman yang ada di daerah Amazon atau di mana itu namanya maka. Niku kaya bengkowang, cilik, bengkowang tapi agak kecil. Regane sak kilo iku 3 yuta. Obat kuat, stamina. Itu kayak ginseng, 1 kilo harganya 3 juta. Niku kula dhewe niki. Pun damel pabrik herbal apa ini. Kamu damel pabrik herbal di sana. Itu nggak bahannya itu 1 kilo 3 yuta. Padahal kita perlu beli 10 kilo. Jadi 10 kilo masa caningan ini loh, 30 yuta. Kalau bayang nek wong Lamongan, wah ini koyo apa? Nah ini yang perlu kita teliti dan kaji kembali. Sekolah ke depan perlu punya tugas seperti ini. Kalau memang jadi ini mboten tepat tak mikir tak keluarkan ke panjenengan. Tapi di hari ini kita harus optimis bahwa dengan Al-Quran akan membentuk peradaban. Peradaban membentuk kemakmuran. Kemakmuran narasinya niku wau. Kula pas ceramah ngeten iki wonten teng
Berapa pejabat diguyu kula, Ustaz mau ojo euforia. Bahkan cek mulu-mulu. Duh, kula mboten mulu-mulu, iki sejarahnya ono. Sejarahnya wonten, Pak. Gak hanya di tempat, di Lamongan ada, di Solo juga ada, kita belum akan melihat di tempat yang lain. Mataram kuno itu pendapatannya 100 berapa? 70. 317 juta per hari. Mergo ekspor emas dibuat diukir untuk kerajinan. Niku kita harus lihat Sunan Giri dan sunan-sunan yang lain. Dawe desa ini kan duit 10 juta, kaya gak mungkin. Itu lho eman-eman tak pikir ya. Arane kok angel dijak sugih. Mindset ini lho. Caranya kalau mikir piye diangkat be Quran yo sing gurung gadul. Diangkat motivasi yo mek yo tapi ndelok lah begitu adalah sejarahnya kita akan tahu wong Lamongan dulu itu kaya raya. Maka bismillah kita ini dengan ilmu, iman, produktivitas. Kita terjajah karena mindset kita turun dan kita mulai bebas dari penjajahan manakala kita punya ilmu. Ayo, harapan kita insya Allah Namiro menjadi pusat kajian keilmuan. Namiro menjadi pusat kajian penelitian. Namiro ini adalah pusat perputaran ekonomi. Namiro adalah pusat dari sebuah contoh miniatur peradaban. Kira tuh apa ilminya saya ngapun nerot banget opo aku sakitnya. Kira opo mana? Loh, ini kita di rumah. Ini dari siapa lagi harapan kalau nggak di Namiro? Di Namiro. Kalau mustahil jangan bilang mustahil. Bahwa kita kembali pada sejarah manusia itu hanya husnudzon kepada Allah. Ana anda dzanni abdi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, begitu dengan kundur, faksul selalu pikirkan dengan Quran, iman, beramal, soleh, mosok wong Lamongan iso pendapatane sedina, gak usah kakek kula wau sedina 75 yuta sedina. Niku ya, dan duit bawa duit itu sedina iku bawa duit sak kresek. Ya, bawa duit sak kresek. Niku gaji terendah. Lah gajinya tertinggi sinten? Nah, inilah yang kita ini harus kaji bersama. Wallahu a'lam bishawab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa ta'ala ma'ahu rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdil hajat. Ya Allah, jangan Kau jadikan dosa kami menutupi akal kami. Ya Allah, jangan Kau jadikan dosa kami mempersempit rezeki kami. Ya Allah, jangan Kau jadikan dosa kami ini memperpendek angan-angan kami. Ya Allah, bukalah hati kami, bukalah batin kami. Ya Allah, jadikan Namiro ini ya Allah pusat peradaban yang membuka hati, memperbesar mindset dan kemudian mencerdaskan kaum muslimin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berikan kekuatan pada Namiro ini untuk bertahan sampai akhir zaman. Ya Allah, ya Allah, jadikan Namiro ini pusat ilmu pengetahuan. Ya Allah, jadikan Namiro ini pusat datangnya para intelektual muslim di seluruh dunia. Ya Allah, jadikan Masjid Namiro ini cikal bakal terbentuknya universitas terbaik ya Allah, yang mengantarkan masyarakat Lamongan go internasional. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami berdoa karena Engkau yang maha kuat. Kami berdoa hal-hal yang mustahil karena Engkau yang maha mengetahui. Kami berdoa karena tiada kekuatan hanya kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, yang hadir di majelis ini ya Allah, mudah-mudahan anak cucu dan keluarganya menjadi ahlul Quran. Allah dekatkan dengan Mekah dan Madinah. Allah dekatkan dengan Masjidil Aqsa. Yang hadir di Masjid Namiro ini, yang mendengarkan pengajiannya, yang online maupun offline, ya Allah, mudah-mudahan semuanya dimudahkan rezekinya, mendapat kekayaan sebagaimana kekayaan Sulaiman dan Daud, mendapatkan kekuatan dan kekayaan pertanian sebagaimana Nabi Yusuf, mendapatkan kekuatan kekayaan dan pertanian sebagaimana raja-raja yang ada di Andalus, raja-raja yang ada di Daulah Abbasiyah. Ya Allah, luaskan kekuasaan Indonesia ini setelah merdeka ya Allah, sebagaimana kekuasaan Zulkarnain, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, barokai seluruh pengelola-pengelolanya, barokai seluruh keluarga-keluarga beliau, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya arhamar rahimin, perbaiki pertanian kami,
perbaiki penghidupan kami, perbaiki ekonomi kami, perbaiki laut kami, perbaiki sawah kami, perbaiki tanaman-tanaman kami. Ya Allah, tumbuhkanlah di sekitar tanaman-tanaman kami emas untuk persaudaraan. Ya Allah, tumbuhkan di sekitar saudara-saudara kami yang ada di tanaman-tanaman sawah kami rupiah, dolar untuk kebaikan bagi manusia. Ya Allah, perbaiki niat kami ya Allah. Bimbinglah hati kami agar supaya punya niat yang tulus mengelola dunia. Jangan kau jadikan kami cinta dunia yang berujung pada kemiskinan. Ya Allah, jadikan kami berikan kezuhudan yang berujung pada kekayaan. Berikan kami ini ketawaduan yang berujung pada kerajaan. Berikan kami kebersihan jiwa yang berujung pada kebijaksanaan. Berikan kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin, masyarakat Lamongan ini ya Allah kembali kepada mbah-mbahnya dulu, ahli iman berwibawa di tengah-tengah kancah dunia karena keuangan mereka. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami dari Lamongan akan ke Mekah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami dari Lamongan untuk berperang di Madinah, berperang di Masjidil Aqsa, berperang di Eropa. Ya Allah, kami siapkan generasi-generasi kami, berawal dari Namiro, sekolah yang kecil, Mahat Ali yang kecil, Engkau yang akan membesarkan ya Allah. Tempat yang sangat sederhana, Engkau yang akan meluaskan ya Allah. Dari tempat yang sangat kampung, Engkau yang akan membuat terkenal dan memberikan manfaat bagi seluruh dunia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dari Masjid Namiro ini yang berada di Jawa Timur dan di ujung barat atau di ujung utara ini ya Allah, mudah-mudahan terus meluas ke daerah utara, Belarusia, ke Cina, ke Eropa dan seluruh Asia Tengah maupun juga daerah dataran Afrika. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kami ini hidup yang bermakna, mati pun bermakna, hidup yang berharga, mati pun bernilai. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikan kami semuanya ini husnul khatimah, meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, selamat dari azab kubur, selamat dari siksa hisab, selamat dari panasnya matahari yang dekat dengan kepala, selamatnya dari tenggelam dengan keringat, selamat dari terkuliti di neraka, selamat dari api neraka anak cucu kami, kedua orang tua kami, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, selamatkan kami dari gempa, selamatkan kami dari gempa, selamatkan kami dari gempa, selamatkan kami dari musibah, selamatkan kami dari pandemi. Ya Allah, semua yang ahlul iman, yang ada taklimnya, yang ada majelis ilmunya, selamatkan ya Allah dari goncangan bumi maupun badai yang ada di atas. Adab di bawah kami, padamlah ya Allah. Adab yang ada di atas kami, leramlah ya Rahman. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkan kami dari badai alam semesta dan badai rumah tangga. Selamatkan kami dari gempa bumi apapun juga gempanya ekonomi. Birahmatika ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, jadikan lautan ini ya Allah sarana mengabdi kami kepada Engkau. Jadikan lautan yang ada di utara kami kekayaannya sampai ke Lamongan, bahkan sampai ke Surakarta. Ya Allah, jadikan bumi-bumi ini yang dulu tidak nampak rezekinya, Engkau buka rezekinya. Pohon-pohon siwalan bisa menjadi sarana untuk membangun masjid. Kemudian ikan-ikan bisa membuat sarana membangun universitas. Pertanian-pertanian kami bisa membangun pusat-pusat kemanusiaan. Birahmatika ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Arhamar Rahimin. Ya Latif, Ya Khabir, Ya Alim, Ya Qadir, Ya Ghani, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim. Birahmatika ya Arhamar Rahimin, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.